Jelas? Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada bagian formalisasi ini teman-teman sudah kerjakan ya. Kemarin kita membuat bola, platform, dan juga monster. Lalu ada Iya. nama-nama filenya ya. Oke, Kenan. Nah, ini dia. Untuk nama-nama filenya kemarin sudah disesuaikan ya, teman-teman ya. Lalu kemudian ada platform. Nah, ini juga. Lalu yang berbeda di sini pada bagian monster. Nah, di bagian monster atau enemy terdapat 24 item. Nah, ini yang mana penampilan monsternya itu terdiri dari 24 item. Nah, Pak, tiap-tiap barisnya itu berbeda-beda jumlahnya ya, membuat sebuah piramid yang terbalik. Kemudian ada bagian fungsional. Nah, ini pada bagian fungsional itu terdiri dari tiga, yakni kontrol platform dan juga gerakan bola dan terakhir ada tabrakan. Nah, ini teman-teman, kita akan tambahkan pada bagian kontrol platform itu ada tombol-tombol yang kita bisa gerakan ke arah kanan dan kiri. Ada tombol A dan D misalnya kita buat tombol A untuk bergerak ke arah kiri, lalu tombol D kita gunakan untuk bergerak ke arah kanan. Atau teman-teman bisa atur juga, bisa setting supaya tombol lainnya yang bisa kita gerakkan ya untuk menggerakkan platform. Nah, itu boleh teman-teman. Silahkan dimodifikasi ya. Kemudian setelah itu ada bagian gerakan bola. Nah, untuk bagian gerakan bola ini secara otomatis teman-teman. Jadi nantinya bolanya bisa memantul-mantul ya. Kita akan menggerakkan bola tersebut mengarahkan ke bagian enemy. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan yang ketiga, ada bagian tabrakan. Nah, di bagian tabrakan ini teman-teman, itu ada bagian bola dan monster ya. Jadi ada tabrakan ketika bola mengenai monster atau enemy, maka enemy akan hancur satu persatu. Nah, itu ya. Kemudian ada bagian ketika bola dan juga platform bersentuhan ya, tabrakan. Nih, bola dan platform bertabrakan, maka bolanya akan memantul. Nah, itu yang terjadi. Kemudian, nah hari ini teman-teman kita akan implementasikan ya yang berhubungan dengan pergerakan sprite-nya. Nah, jadi kita akan gerakkan platform ke arah kanan dan kiri menggunakan tombol tertentu yang ada di keyboard. Nah, contohnya di sini rekomendasinya adalah tombol huruf A dan juga huruf D. Ya, nanti untuk menggerakkan ke arah kiri dan kanan, teman-teman juga bisa setting juga untuk ukurannya ya, apakah mau lebih cepat atau lebih lambat. Nah, misalnya kalau teman-teman berencana supaya gamenya lebih sulit. Nah, lebih sulit berarti pergerakan dari platformnya yang warnanya kuning itu kita buat gerakannya lebih kecil. Nah, jadi teman-teman nanti bisa buat gerakannya lebih kecil dengan cara mengganti angka yang ada di kode program menjadi gerakan ke kanan lebih kecil dari yang nanti Kak Usa akan ini berikan contoh referensi kode programnya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk bergerak ke arah kanan juga sama. Nah, bedanya kalau ke arah kanan dia positif ya. Dia plus sama dengan bilangan. Nah, plus sama dengan 10 misalnya seperti itu. Kemudian kalau ke arah kiri berarti minus sama dengan 10. Nah, itu contoh dari kontrol platform. Kemudian, nah ini pada bagian gerakan bola juga akan kita gerakan secara otomatis, teman-teman. Nantinya supaya kita bisa menggerakkan platform ke arah kanan kiri dan juga menggerakkan bolanya memantul ke arah enemy. Nah, itu yang akan kita tambahkan, teman-teman. Ya. Lalu nanti rencananya di pertemuan berikutnya ya, kita akan finalisasi teman-teman. Kita akan masuk kepada tahap final supaya teman-teman bisa menyiapkan juga untuk presentasinya, bahan Oh, presentasi. Oke, Kenan, halo. Oke, adakah yang mau disampaikan dulu dari Kenan? Boleh. Tunggu sebentarnya ada chat di Zoom sepertinya. Bikin RPG ini Abian. Oke. Nah, ini boleh Abian ya. Kemudian, nah ini teman-teman. Pada bagian checklist juga silahkan teman-teman centang-centang ya yang sudah dikerjakan pada bagian mana saja ya. Contohnya ini pada dimensi 500 kali 500 pixel sudah dikerjakan maka kita bisa centang. Kemudian warna latar belakang dan lain-lain. Nah, ini yang sudah dikerjakan jangan lupa untuk dicentang-centang teman-teman ya. Jadi kita tandai. Ini latihan secara sistematis supaya nanti teman-teman ya jika sudah memasuki dunia kerja ya sebagai junior developer, nah nanti supaya terbiasa.
Jadi bekerja secara profesional. Nah, nanti kalau teman-teman bekerja sama dengan tim, nah nanti kita bisa update terus mana aja yang sudah dikerjakan. Nah, nanti supaya tim teman-teman yang lainnya anggotanya bisa lihat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita masuk ke kode programnya, nah kita akan sedikit review. Nah, ini adalah perintah-perintah yang bisa kita gunakan nantinya, teman-teman. Ada perintah apa ini? Get ya. Ada pygame.event.get. Nah, ini untuk kumpulan event ya yang terjadi pada frame tertentu di looping. Jadi kita bisa tambahkan kode programnya contohnya seperti ini. While game over tidak sama dengan true for event in pygame.event.get, kemudian kita masukkan tindakan di dalamnya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga jenis event ya. Lalu ada nama dari event. Kita lihat di sini ada pygame.event.get, lalu event.type, kemudian event.key. Nah, ini contohnya teman-teman kita gunakan untuk menambahkan key down ya. Nah, ini tombol huruf yang kita gunakan tadi adalah huruf A dan D. Nah, ini contohnya di sini. Kita tambahkan tindakannya juga teman-teman untuk keyboard ya. Kak, nanti bikinnya di laboratorium. Bikinnya masih di tempat yang sama ya, Nicholas ya. Oke, ini good question. Jadi bikinnya Nicholas ya, masih di tempat yang sama, yang kemarin ya, yang kita kerjakan, kita buat di sana saja. Oke, nah seperti itu. Kemudian untuk menggerakkan sprite, nah ini teman-teman, coba dilihat dulu. Di sini penting ya, sangat penting. Untuk key right ya, gerak ke arah kanan, dia di sini plus sama dengan 3. Nah, ini yang tadi Kak Elsa maksud ya. Plus sama dengan untuk ke arah kanan ya, karena dia bernilai positif ke kanan ya, X positif, maka dia plus ya atau positif. Kemudian di sini angkanya 3 teman-teman. Karena kalau kita menggerakkan ke arah kanan ya sebanyak 3 piksel, nah itu gerakannya seperti apa? Nanti teman-teman bisa bandingkan. Ketika teman-teman ganti angka tersebut dengan angka yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, nanti bisa dibandingkan. Hasilnya seperti apa perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, selanjutnya adalah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini. Ini dia teman-teman, hasil yang diminta pada output hari ini. Nah, kode programnya nanti akan berjalan seperti ini ya. Nah, jadi bolanya dia sudah bisa memantul secara otomatis. Kemudian platformnya juga sudah bisa kita gerakkan ke arah kanan dan kiri. Nah, kemudian teman-teman ya, coba nanti teman-teman carilah perbedaannya ya dari kode program ketika teman-teman menambahkan pada platformnya ya, menambahkan pergerakan pada platform ke arah kanan dan kiri, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kita perhatikan, dia akan lebih cepat atau lebih lambat. Nah, nanti silakan teman-teman cari tahu ya perbedaannya. Kemudian nanti kita, oh iya, boleh izin screenshot nih Abian. Boleh banget Abian, thank you. Nah, berikutnya teman-teman ya, berikutnya kita tambahkan juga nantinya supaya monsternya bisa hancur ya. Kalau kita perhatikan di sini monsternya belum bisa hancur ya. Nah, nanti kita akan tambahkan kerjakan di tahap berikutnya. Nah, seperti itu. Yang penting teman-teman ya, bola dan juga platformnya sudah bisa bergerak terlebih dahulu ya. Lalu untuk pergerakannya silakan teman-teman nanti eksperimen supaya bisa platformnya bergerak lebih lambat atau lebih cepat. Nah, supaya teman-teman bisa mengerti dari kode programnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ada move left dan juga move right. Nah, ini untuk bergerak ke arah kanan dan juga kiri ya. Teman-teman bisa tambahkan itu. Lalu untuk menangani tombol ini juga kita bisa lanjut aja. Nah, ini teman-teman. Nanti ini, Kak Oksa akan berikan referensi kode programnya seperti biasanya ya. Kemudian setelah itu, teman-teman silahkan modifikasi dari tampilannya juga ya. Kalau belum dimodifikasi, silakan teman-teman modifikasi dari sprite-nya. Kemudian nanti Kak Elsa akan berikan referensi kode programnya. Silakan teman-teman tambahkan ya kode program
bagian mana saja yang perlu teman-teman tambahkan ya. Kita cari nanti ya perbedaannya. Nah, yakni di bagian ini teman-teman. Pada bagian key down, kemudian key up ya, key left, key right, silakan teman-teman tambahkan bagian ini. Lalu untuk selanjutnya ya, kalau sudah ditambahkan, silakan teman-teman cari tahu perbedaannya apa ketika teman-teman mengganti angka yang ada di sini. Bentar, Kak Oksa kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini ya, yang ada di while not game over ini, nah, plus sama dengan 3 dengan angka yang lain. Nah, nanti teman-teman silakan temukan perbedaannya. Nanti kita juga akan bahas juga ya. Nah, silakan teman-teman mencari tahu terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti boleh disampaikan ya apa yang terjadi gitu. Lalu, bagi yang belum bisa untuk mengganti sprite-nya, Kak Oksa akan contohkan. Jadi kita bisa buka platform pixel art, teman-teman. Nah, ini kemarin kalau sudah ada yang praktek untuk mengganti untuk platformnya ya, mengganti bolanya atau mengganti enemy-nya, kita bisa menggunakan ini, teman-teman. Nah, namun sebelum itu ya, Kak Oksa akan ini mengajak teman-teman berpikir. Nah, ini ya, berpikir secara matematis. Coba kita perhatikan, kemarin untuk tampilan dari gamenya, itu jendelanya adalah berukuran 500 kali 500 pixel ya. Nah, jadi kalau seperti ini 500 kali 500 pixel, maka jika teman-teman ingin menambahkan sprite atau enemy, nah ini dari gambar dari internet sebenarnya bisa teman-teman ya. Tapi masalah yang sering terjadi adalah tampilan dari sprite-nya ya, dari gambar yang dimasukkan dan diupload di platform, maka dia tidak sesuai gitu. Jadi dia terlalu besar ya, atau bahkan sampai memenuhi gambar jendela yang ada di sini. Karena kita hanya mengatur ukuran jendelanya 500 kali 500 pixel. Maka dari itu ya, maka kita bisa sesuaikan ukuran sprite-nya ya. Caranya kita bisa bagi terlebih dahulu. Nah, kita hitung. Di sini jumlah enemy di baris pertama ini ada 9 ya, teman-teman ya. Nah, jika lebar dan tinggi dari jendela adalah 500 kali 500 pixel, maka kita bisa bulatkan. Misalnya enemy-nya 10 ya. Berarti 500 dibagi 10 itu 50. Nah, jadi kita buat nantinya ukuran tiap sprite enemy itu maksimal adalah 50 kali 50 pixel. Nah, seperti itu ya. Supaya teman-teman bisa mengatur, nah kita bisa gunakan platform ini teman-teman. Kita klik Start Drawing ya dari Pixel Art, kita klik Start Drawing. Kemudian kita klik New Drawing. Nah, ini kalau teman-teman ada yang sudah menggunakan ya, nanti boleh dilanjutkan. Nah, ini Kak Osa kasih referensinya lagi bagi yang belum pernah mencoba pixel art ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau coba eksperimen ya, kita gunakan gambar yang sudah ada dari internet lalu diupload atau gambar yang pernah teman-teman gambar sebelumnya. Ya, itu bisa. Namun kalau langsung kita upload sepertinya biasanya itu terjadi itu problemnya gambarnya terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, karena kita tidak tahu jumlah pixelnya atau bahkan gambar tersebut bukan gambar pixel ya, bukan gambar yang terdiri dari kotak-kotak kecil. Jadi ada dua jenis teman-teman ya. Gambar itu ada gambar yang terdiri dari kotak-kotak kecil atau kita sebut dengan gambar pixel, atau juga ada yang kedua jenisnya. Jenis yang kedua adalah gambar yang terdiri dari garis teman-teman ya, gambar grafis. Jadi ada dua jenis. Jadi kalau teman-teman menambahkan gambar jenis yang kedua, yang grafis, nah maka dia di sini tidak terdeteksi pixelnya. Nah, maka kita tidak bisa mengatur ya. Nah, supaya bisa mengaturnya, supaya teman-teman bisa pakai ini aja, pixel art. Contohnya seperti ini. Kita klik pada bagian stempel ya. Kemudian setelah itu kita cari enemy-nya mau diganti apa. Nah, sekalian teman-teman siapkan ya sebuah cerita dari gamenya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan buat seunik mungkin ya. Jadi tiap student memiliki ide yang berbeda-beda pastinya. Nah, misalnya ini Kak Osa mau ganti enemy-nya nanti ceritanya apa ya? Dia menghancurkan, oh ini ada buaya misalnya ya. Nah, itu bisa atau menghancurkan apa ini? Ada atau UFO atau apa ini? Boleh ya. Kita pilih aja buaya ya misalnya ya.
Nah, kita sesuaikan. Nah, ini teman-teman. Enemy-nya kita ganti buaya misalnya. Nah, ini kita perbesar ya, kita sesuaikan. Kita geser lagi. Nah, biar pas ya ukurannya. Lalu kita geser lagi ke arah atas dan bawah. Ini kalau ada iklannya kita close saja teman-teman. Karena bakal sering muncul ya iklannya. Nah ini udah kalau sudah dirasa sudah cukup, teman-teman bisa download dan simpan dengan nama file yang mudah ya. Misalnya alligator. Nah gitu. Jadi dia otomatis tersimpan dalam file PNG. Cara save-nya teman-teman bisa klik di bagian kiri atau kanan juga bisa. Kalau di bagian kanan biasanya teman-teman bisa klik save drawing. Ini ya. Di kanan ini ada save drawing. Atau kalau teman-teman mau download di sebelah kiri juga bisa nih dari file export or download. Nah, ini dia. Nah, bisa ya. Kita download PNG misalnya seperti itu. Nah, udah otomatis kita bisa download filenya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa kembali lagi ke platform Algorithmics dan kita upload ya. Cara uploadnya kita klik di bagian sebelah kiri teman-teman. Nah, jadi nanti kita bisa upload, kita sediakan. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, namanya kita bisa edit jadi buaya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa simpan, lalu diklik save, taruh di sini ya. Oke, nah contohnya seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk tutorial menambahkan sprite ya. Lalu kembali ke platform, kita upload. Cara uploadnya coba kita kasih tutorialnya juga. Mungkin ada yang terlewat ya kemarin ya. Tunggu sebentar. Kita ke sini. Platform Algorithmics. Nah, ini ada bagian dua. Nah, ini teman-teman planningnya ya. Jadi nanti minggu depan kita masuk ke tahap final. Nah, setelah itu nanti teman-teman di tahap final ya, Kak Usa akan bantu teman-teman untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, kemudian sambil disusun ya ceritanya, lalu teman-teman menyiapkan juga untuk PPT file presentasinya. Nah, nanti ya di pertemuan berikutnya lagi kita akan presentasi nih di tanggal 17 kita akan presentasi. Jadi semuanya kita akan presentasi di tahap graduation ya supaya teman-teman nanti ini bisa lancar, maka di minggu depan kita akan siapkan semuanya. Pastikan teman-teman selalu hadir ya. Nanti biar bisa siap untuk presentasi pada graduation. Nah, nanti pada tahap graduation juga nanti Kak Elsa akan informasikan lagi terkait yang perlu teman-teman siapkan ya. Oke, seperti itu. Untuk informasi tambah ke sini saja ya, ke platform. Mungkin ada yang sudah praktik untuk upload gambar, ya itu kemarin bisa dilanjutkan lagi ya. Boleh disusun ceritanya. Mungkin yang kemarin belum sesuai. Nah, boleh cari gambar lagi dari pixel art ya. Kemudian kita upload lagi di sini. Nanti pastikan teman-teman memiliki alur cerita dari gamenya ya. Ada misi gitu. Misalnya misinya menghancurkan monster. Nah, itu contoh dari sebuah misi. Nanti boleh teman-teman ceritakan ya. Oke, lalu kita ke bagian game development Pygame. Oke, sepertinya ada baru saja yang bergabung. Halo Vina, selamat bergabung. Oke, sudah ada Vina di sini teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, caranya kita klik pada bagian lesson 6. Nah, di sini teman-teman, kita mengerjakan di lesson yang sama ya. Jadi untuk tahapan Pygame ini, Arkanoid, itu ada 3 bagian. Nah, kita kerjakan masih di tempat yang sama, yakni di nomor 6 ini. Jadi kita klik aja nih pertanyaan dari Nicholas tadi ya. Nah, boleh dikerjakan di sini saja Nicholas ya, di tempat yang sama. Nah, itu pilihan pertama. Atau kalau teman-teman pengen buat versi yang berbeda nantinya, silakan teman-teman buat melalui laboratori ya, Create Project Laboratory. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau teman-teman mau upload gambarnya, kita bisa klik pada bagian Files. Nah, ini contohnya di sini sudah ada enemy, ball, platform. Nah, ini kemarin Kak Usa pernah menambahkan ada strawberry ya. Lalu kita upload lagi contohnya.
Nah, kita klik upload, tunggu sebentar. Nah, masih on proses ya. Nah, bentar. Di dokumen sepertinya. Bentar ya, tutor coding algorithmics, terus online. Nah, ini buaya ada di sini ya tadi ya. Kita klik open, kemudian, nah, teman-teman di sini sudah berhasil ya terupload. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa ganti teman-teman pada bagian buaya ini ya yang dicari nama strawberry. Nah, ini kemarin Kak Elsa pernah ganti enemy-nya jadi strawberry. Lalu strawberry-nya diganti menjadi buaya. Nah, sekarang kita coba play teman-teman, kita cek. Nah, itu dia. Kayak gini ya contohnya. Kalau ini buayanya terlalu besar. Nah, jadi kita bisa edit lagi di pixel art. Nah, kita bisa edit lagi, Halo kita Kak, perkecil. Halo, halo. Tadi siapa ini? Suaranya siapa ya? Oh, Raditya. Halo Raditya, selamat sore. Gimana kabarnya Raditya? baik. Oke, thank you Raditya sudah bergabung ya. Nah, di sini Maaf Kak Ufa. Kak, tadi Heeh. telat. Oke, it's okay, no problem Raditya. Thank you sudah join ya. Nah, di sini Kak Ufa sedang jelaskan nih. Jadi untuk lesson hari ini kita akan tambahkan supaya ya platformnya bisa kita gerakkan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Lalu kita juga bisa memantulkan bolanya secara otomatis ya. Coba kita play lagi, kita cek apakah sudah bisa bergerak ke arah kanan dan kiri. Nah, ini caranya kita klik dulu teman-teman pada bagian platform ya. Nah, ini platformnya harus bisa bergerak ke arah kanan dan kiri dulu nih. Gerakannya lambat ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di kode program di sebelah kiri ini, nah, ini dia. Rectangle-nya X-nya plus sama dengan 2. Dan juga minus sama dengan 2. Nah, ini sangat lambat gerakannya. Kalau teman-teman ganti ya, kita klik dulu warna pink kalau ingin mengganti. Nah, coba kita ganti teman-teman jadi angka yang lebih besar ya. 10 misalnya. Nah, ini kita klik saja 10. Nah, berikutnya kita coba play lagi. Nah, lalu kita cek, kita klik dulu teman-teman platformnya ya, pastikan diklik dulu. Nah, gerakannya lebih cepat jadi. Tuh ya kan, lebih enak ya. Jadi nanti teman-teman silahkan perbaiki untuk modifikasi pergerakan platformnya ya. Lalu kalau teman-teman mau ganti bolanya dan juga platformnya, coba Miss mau ganti bolanya jadi strawberry gitu ya. Nah, jadi Miss sudah siapkan dulu. Kalau sudah siapin dulu, Kak, saya nggak punya referensi kodenya, Kak. Iya, no problem, Raditya. Jadi ceritanya ini Kak Usa belum kasih referensinya. Nanti Kak Usa akan berikan referensi kode programnya seperti biasanya. Nah, sebelum itu, Kak Usa ini dulu sedang menjelaskan tutorialnya ya, cara mengganti sprite-nya. Karena baru ada yang ini yang mau mengganti. Nah, itu jadi Kak Usa jelaskan lagi. Oke, so thank you ya, Raditya. Seperti itu. Lanjut lagi kita cari bool, teman-teman ya. Boolnya kita ganti dengan nama file yang terbaru. Nah, ini kita klik warna pink lagi, teman-teman. Nah, ini misalnya strawberry. Strawberry. Ini disesuaikan sama nama file yang ada di sebelah kiri ini ya, teman-teman ya. Yang sudah teman-teman upload tadi. Lalu kita play lagi. Oh, belum sesuai. Kurang huruf W. Nah, ini teman-teman strawberry-nya kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman ganti-ganti ya sprite-nya, keseluruhannya. Dari enemy, kemudian bola, dan juga platformnya. Jadi silakan teman-teman buat alur ceritanya juga. Nah, misalnya kemarin kita menghancurkan sebuah ini ya enemy di sebuah planet ya. Ceritanya nanti teman-teman silakan buat seunik mungkin ya, bebas teman-teman ya. Masing-masing student pasti berbeda. Nah, ini nanti silakan teman-teman bereksperimen dan juga berkreasi ya. Jadi nantinya tahapannya teman-teman, hari ini kita akan buat supaya platform dan juga
bolanya bisa memantul ya. Lalu platformnya bisa bergerak ke arah kiri dan kanan. Lalu berikutnya ya, tahap berikutnya, minggu depan kita akan selesaikan kode programnya ya, yakni supaya buayanya di sini atau eneminya ini bisa hancur ketika terkena oleh bola. Jadi ada kondisi menang dan kalah. Nah, menang ketika apa? Ketika seluruh enemy berhasil kita hancurkan ya. Kemudian kalah ketika apa? Ketika bolanya berada di bawah platform. Nah, itu nanti kita akan kerjakan di tahap berikutnya. Kemudian ya, rencananya di tahap berikutnya kita akan juga persiapan untuk bahan presentasi di graduation ya, teman-teman ya. Jadi pastikan minggu depan teman-teman bisa hadir semuanya ya. Karena nantinya kita akan persiapan untuk tahap graduation. Nah, untuk graduationnya ini nanti teman-teman ya kita akan presentasi dari final project. Nah, final projectnya adalah game Arkanoid ini, teman-teman. Nah, jadi nanti silakan teman-teman kerjakan semaksimal mungkin ya, supaya nantinya ya parents bisa tahu, wah ternyata ini anakku udah bisa bikin game yang keren banget nih. Nah, jadi nanti teman-teman silakan buat sebagus mungkin ya. Lalu nanti silakan teman-teman bisa publish juga ya. Jadi teman-teman bisa kembali ke sini. Nah, pada bagian ini teman-teman, laboratori itu biasanya kita bisa gunakan untuk membuat project. Nah, jadi nanti akan muncul di sini teman-teman. Kalau kita sudah pernah bikin game apa aja, project apa aja, dia akan muncul di sini. Kalau kita mau buat project baru, kita bisa ketik ini ya, klik klik pada bagian create project, lalu kita pilih yang Python, lalu diketikkan judulnya. Nah, seperti itu. Lalu kalau teman-teman ingin publish, kita bisa klik pada bagian game yang mau kita publish. Nah, seperti ini. Contohnya ada game Fast Clicker. Kemudian kita bisa publish dengan cara klik ya. Klik pada bagian description and publication. Nah, ini teman-teman, kita bisa tambahkan description-nya juga di sini ya. Lalu setelah itu kita klik pada bagian remove from community ini sebelumnya. Nah, ini karena sudah dipublish ya. Coba kalau belum dipublish nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Ada bagian publish project to community ini bisa kita klik. Nah, itu ya, kita klik to community. Lalu setelah itu kita klik share. Nah, ini linknya bisa teman-teman bagikan ke parents ya, ke teman-teman di sekolah. Nah, ini biar bisa teman-teman lihat ya, dipamerin. Nah, nanti dia bisa bikin game nih, terus bisa dimainin juga ya, tanpa harus login ke platform algoritmix-nya gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman nanti explore di sini di bagian laboratori. Oke, nah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih? Kak, minta kode referensinya dong. Oke, siap ya. Ini tadi Raditya dan Nicholas ya. Nah, setelah ini Kak Osa akan berikan referensi kode programnya ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian course, kemudian game development, and Pygame, Arkanoid. Nah, ini dia. Kak Osa akan berikan referensi kode program untuk hari ini melalui code share ya, seperti biasanya. Kak Osa akan berikan melalui code share. Nah, ini dia. Oke, kita buat baru saja code share. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, ini teman-teman. Kita setting dulu menjadi Python. Nah, warna lebih berwarna ya. Nih. Oke. Ini Kak Usa akan bantu share ya. Nah, kenapa Kak Usa berikan referensinya? Nah, nanti supaya teman-teman bisa perhatikan juga untuk indentasinya ya. Bisa teman-teman buat belajar. Nah, silakan dibandingkan dengan kode program sebelumnya ya. Nah, nanti silakan teman-teman tambahkan ya. Bagian mana saja yang belum ada kemarin. Nah, di sini. Jadi untuk loopingnya teman-teman, untuk loopingnya nanti ditambahkan ini ya. Kita tambahkan key down, key right, key left, kemudian key up ya. Lalu ada penjumlahan ini untuk pergerakan platformnya ya ke arah kanan dan kiri. Coba kita lihat. Bentar, kita scroll pelan-pelan.
Kita cari. Nah, ini dia. Ini contohnya 10 ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman nanti ganti ya angka yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian temukan perbedaannya teman-teman. Dan silakan teman-teman susun juga untuk cerita dari gamenya sekalian ya. Nah, jadi tugasnya tadi yang pertama, silakan teman-teman cek lagi pada bagian sebelum kode program pada bagian ini teman-teman. Mind map ya, mind map. Silakan teman-teman cek lagi pada bagian mind map. Apakah gambarnya sudah sesuai ya? Jadi silakan diupdate selalu. Kalau teman-teman menambahkan sprite baru ya, misalnya dari pixel art kita tambahin nama sprite baru, silakan teman-teman ya update juga pada bagian ini. Nah, kita cek perencanaan. Nah, ini kita klik next. Nomor satu ini kan ada mind map ya, teman-teman silahkan. Nah, ini ada apa aja? Ada bola. Nah, strawberry platform, ini bukan strawberry ya. Oh, bolanya diganti tadi. Misalnya jadi buaya. Nah, itu. Jadi silakan teman-teman diupdate. Nah, lalu kalau sudah di bagian nomor 2 juga dicentang-centang ya, checklist-checklistnya yang sudah ditambahkan. Nah, ini silakan teman-teman centang-centang ya. Nah, berikutnya, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke kode program dan silakan ditambahkan untuk kode program yang sebelumnya belum ada. Nah, silakan ditambahkan di sini. Lalu silakan teman-teman modifikasi untuk tampilan dari sprite yang teman-teman inginkan. Nambahinnya tutorialnya seperti tadi ya, dari pixel art kita atur jumlah pixelnya. Nah, di maksimal 50 kali 50 ya, supaya bisa pas. Nah, misalnya kebesaran kayak gini, bisa kita perkecil lagi teman-teman ya. Kita perkecil lagi atau kita buat baru ya, boleh. Kemudian kalau teman-teman mau menggambar sendiri juga bisa. Kita bisa klik pada bagian pensil. Lalu kita pilih, ini ada warna-warna di sebelah bawah. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk referensi dari Kak Oksa. Nah, berikutnya silakan teman-teman mulai untuk share screen ya. Nah, gantian teman-teman yang share screen. Oke, Abigail, Kenan, Fauzan, Abian, Nicholas, Vina, Raditya, dan Ulfia bisa mulai untuk share screen ya. Nah, ini tadi Abigail boleh dimulai share screen juga nih. Tadi sepertinya ada pertanyaan, belum bisa gerak. Nah, coba Abigail boleh ditunjukkan di bagian mana yang belum masih bisa gerak, nah, yang masih nge-lag ya. Karena kemarin sepertinya ada yang not responding gitu, teman-teman. Jadi ketika kita play ya, masalahnya bukan di kode programnya, tapi masalah teknis dari platform algoritmiknya. Nah, ketika diperbaiki, nah itu bisa kembali. Udah diperbaiki, Kak. Oke, Abigail, good. Nah, berarti udah bisa ya, Abigail ya? Wah, oke. Kak, boleh kan bikin di laboratori? Boleh banget, Nicholas. Iya, boleh banget ya. Boleh dibuat di laboratori. Oke, good. Nah, nanti teman-teman silakan buat beberapa versi ya. Silakan pilih yang paling oke nantinya dibuat untuk presentasi pada final ya, pada graduation. Oke, seperti itu teman-teman. Semangat ya. Abian nih. Nah, semangat teman-teman. Karena ini merupakan final project. Nantinya akan dipresentasikan dengan parents juga. Nanti parentsnya teman-teman akan Kak Oksa undang ya supaya hadir di graduation gitu. Jadi pastikan dibuat sekeren mungkin, oke? Karena masih ada waktu ya. Hari ini dan juga minggu depan. Nantinya kita akan siapkan juga untuk presentasinya. Nah, untuk presentasinya nanti kita akan pakai file PPT ya. Teman-teman siapkan file PPT-nya. Nanti Kak Oksa akan kasih tutorialnya ya supaya lebih gampang untuk presentasinya. Oke, seperti itu untuk informasi tambahannya. Nah, hari ini silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu untuk progresnya ya. Pastikan sudah ada nama-nama file yang sudah disediakan tadi. Nah, teman-teman bisa cari gambarnya dari pixel art. Atau kalau teman-teman ingin menggambar sendiri, itu juga boleh sekali ya. Silahkan teman-teman buat gambarnya melalui pixel art juga. Nah, ini Kak Elsa rekomendasikan di sini karena
ukuran dari jendelanya itu kita atur menjadi 500 kali 500 pixel, teman-teman. Jadi kita perlu sesuaikan tampilan pada sprite-nya ya, supaya tidak melebihi dari jendelanya. Nah, ini cara lebih mudahnya menggunakan bantuan tools pixel art. Nah, mungkin ada yang punya rekomendasi lain selain pixel art. Nah, boleh. Sepertinya ada yang lain juga ya, teman-teman bisa gunakan ya. Oke, nah ini sambil kausa keliling. Abian sudah sampai mana nih? Coba kita lihat ya. Yang ada pertanyaan boleh disampaikan ya, teman-teman ya. Yang punya pertanyaan boleh banget ditanyain ke Kausa. Oke, ini sudah ada Abian, Kenan, Abigail, dan Fauzan. Thank you ya. Oke, yuk teman-teman ya, bisa mulai untuk share screen lagi ya. Sudah ada Raditya, oke, good. Nah, ini ada buah apel dari Raditya. Nah, boleh dilanjutkan teman-teman, good. Nanti silakan disusun ceritanya ya teman-teman ya. Karena nanti untuk file presentasinya, saat teman-teman presentasi untuk graduation, itu kita akan menjelaskan juga. Jadi ceritanya nih, gamenya di sini tuh misinya apa ya. Lalu cerita dari story gamenya itu seperti apa. Nah, misalnya kalau teman-teman pernah bermain game dari yang biasanya teman-teman mainkan dari Roblox atau dari Minecraft dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa terinspirasi dari sana juga bisa ya. Misalnya teman-teman suka main Plant and Zombie ya. Kemarin juga Kak Usa kasih cerita ya. Jadi dari kelas-kelas sebelumnya itu ada yang graduation juga Kak Usa ingat dia terinspirasi dari game yang pernah dia mainkan waktu kecil. Nah, kemudian dia buat ceritanya di sini. Jadi di sini menghancurkan zombie. Jadi kayak enemy-nya dibuat zombie kayak gitu. Nah, kemudian dia ceritakan gitu, dibuat alur cerita. Nah, jadi teman-teman silahkan juga ya, siapkan sprite-nya, gambar sprite-nya itu disesuaikan dengan alur cerita yang unik dari teman-teman ya. Gitu ya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dan disampaikan boleh banget ya. Teman-teman bisa on mic atau di chat. Nah, di chat Zoom juga bisa ya. Atau by personal chat ke Kausa juga boleh banget. Nanti kalau di luar kelas boleh chat ya, gitu. Oke, teman-teman, good. Nah, sepertinya kalau teman-teman mau gambarnya mau ini upload dari file yang sebelumnya teman-teman punya, itu sepertinya bisa ya. Coba, ini Kausa lagi cari tahu juga kemarin, kayaknya udah nemu deh. Toolsnya adalah apa ya, import, export, open foto teman-teman ya. Klik pada bagian file, kemudian kita open foto. Nah ini bisa teman-teman ternyata. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka hobinya menggambar, nah itu boleh banget kita gunain gambar ya teman-teman yang sudah pernah dibuat. Nah itu diupload saja di sini. Nih contohnya coba. Nah bisa teman-teman, iya betul. Bisa banget. Kita klik pada bagian file ya, lalu klik open foto. Nah, lalu kita pilih dari file yang ada di komputer kita. Nah, kita siapkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah siap gambarnya, kemudian kita upload saja di sini. Nah, itu bisa juga teman-teman ternyata. Nah, ini misalnya kalau saya udah siapin gambar gambar batu bata. Nah, ini bisa nih. Oke, iya Kenan. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Boleh banget ya. Kenan ada yang mau disampaikan? Nggak di sini Miss, saya hilang dari Oke, kenapa tadi Kenan? Ada kendala ya? Sekarang udah ada lagi. Oke, good. Nah, boleh diselesaikan teman-teman nih. Kemarin ada gambar kucing ya. Lalu kita buat platformnya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri ya. Teman-teman bisa gunakan.
Nah, kalau misal teman-teman mau menanyakan dari kode programnya ya, boleh banget disampaikan. Misalnya ini baris kesekian maksudnya apa ya, Kak? Gitu boleh. Nah, boleh banget ditanyakan sama Kak Oksa ya. Untuk referensinya kalau sudah berikan ya. Jadi tugasnya teman-teman silakan memodifikasi ya dari segi tampilannya terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman sudah advance nih bisa dari segi kode programnya juga gitu ya. Misalnya mau di ini, misalnya mau ditambahin fitur baru. Nah, boleh gitu ya. Jadi silakan teman-teman modifikasi dari tampilannya terlebih dahulu. Lalu fungsinya, bagian fungsional itu. Nah, di gerakan platform ke arah kanan dan kiri dan juga pada bagian pantulan bola ya. Bolanya dia akan bergerak secara otomatis, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tambahkan untuk kode program yang sebelumnya belum ada. Nah, itu. Yang ada di chat Zoom silahkan teman-teman buka ya. Oh ini, belum gak usah ini nyalain. Udah. Nah, jadi nanti kalau waktunya masih tersisa, kita akan bermain game ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah main Blue Cat belum nih? Ada yang pernah bermain Blue Cat di kelas ini dari Abigail, Kenan? Aku kak, Udah pernah? Oke, Abigail pernah. sudah pernah. Main apa waktu itu Abigail? Tower Defense atau apa? Macam-macam. Udah Macam-macam. berpengalaman aku Wah, ada apa aja tuh? Ada buat Crypto, Tower Defense, terus apa lagi Abigail? krito, tower defense, habis itu cafe, habis itu Cafe. apa lagi banyak. Iya banyak banget ya kemarin ya. Kalau biasa ya udah pernah pakai Blue Cat, nah nanti lebih gampang loh. Oke, jadi nanti kita akan bermain game teman-teman hari ini ya. Nanti teman-teman silahkan selesaikan terlebih dahulu. Nanti sisa waktunya di pukul sekian ya, bentar. 17 lebih 10 ya, 17 lebih 10 nanti kita akan mulai untuk bermain game gitu ya. Jadi silakan teman-teman dikerjakan terlebih dahulu. Nah, lalu ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan ya. Jika ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Nah, mumpung masih di kelas nih. Nah, ini bisa on mic ya. Silakan teman-teman ditanyakan. Atau mau chat Zoom juga boleh ya, di chat by personal juga boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nih, Vina sudah bergabung kembali. Sepertinya tadi ada kendala jaringan ya, Vina ya. Nah, sekarang Vina boleh dilanjutkan ya untuk kode programnya. Silakan Vina pindahkan pada gamenya ya yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, ini untuk link referensi kode programnya silakan Vina buka lagi ya di chat Zoom. Itu Kak Alfa sudah kirimkan ulang. Nah, codeshare.io ya. Silakan teman-teman klik yang belum dapat linknya tadi boleh diklik lagi. Oke, seperti itu ya. Nanti di pukul 17 lebih 10 kita akan lanjutkan main game nih. Oke, kenapa Abian rusak jadinya? Coba kita lihat dulu milik Abian. Yang rusak bagian mana Abian? Oh, Pygame Arkanoid. Nah, ini coba diklik wait dulu ya. Coba Abian klik wait dulu. Kalau kita play lagi, coba Abian kita play lagi. Masih belum bisa ya? Unresponsive. Oke, coba. Itu file yang diupload Abian di mana nih? Coba kita cek dulu ya, di sebelah kiri. Kita cek dulu Abian. Ada apa saja di sana yang Abian sudah upload? Biasanya karena terlalu berat nih. Jadi program terlalu berat, dia jadi unresponsive nih. Oke. Atau Abian boleh close dulu, lalu masuk lagi ya. Di close dulu saja, lalu masuk kembali. Nah, coba masuk ulang lagi.
Oke. Nah, coba di-refresh dulu. Kemudian kita running lagi. Nah, Bian ya. Boleh di-running lagi. Apakah sudah bisa? Oh, masih ini. Oh, hilang tadi. Wah, punya Raditya gambarnya beda-beda nih. Keren nih. Raditya gambarnya macam-macam ya. Buah-buahannya ada stroberi, apel, semangka, pisang, dan lain-lain. Oke, good Raditya ya. Boleh dilanjutkan lagi untuk eksperimennya. Oke, ini sembari Kak Oksa siapkan dulu ya, dan cek dari platform Algorithmics. Teman-teman bisa sambil diselesaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Nah, kita nanti main gamenya ini ya teman-teman ya. Soal-soalnya yang mudah-mudah dulu aja deh. Jadi ini basic-basic dari Python ya. Kalau kemarin teman-teman sudah mengerjakan projectnya ya. Nah, ini pasti sering kepake nih. Udah pernah belajar tentang fungsi-fungsi ya, yang sering kita pakai di sini fungsi print dan sebagainya. Nah, nanti kalau akan kasih sebagai kuisnya. Nah, kuisnya yang gampang-gampang aja. Jadi nanti teman-teman bisa mulai dulu beradaptasi dengan Blue Cat ya. Mungkin ada yang sudah pernah, nah itu pasti udah jago. Tapi yang belum pernah, nah boleh belajar terlebih dahulu. Nah, nanti kita dengan kuis yang sederhana. Nanti kalau waktunya masih sisa, kita bisa lanjutkan lagi dengan game. Nah, tebak-tebakan yang ada di sini nih. Biasanya ada tebak-tebakan gambar ya. Gambar ini bendera bendera negara atau ada simbol-simbol. Nah, nanti boleh teman-teman bisa buat seru-seruan gitu. Oke, boleh dilanjutkan lagi ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh banget disampaikan. Kalau ada yang masih error, belum jalan kode programnya juga boleh disampaikan ya, teman-teman. Nah, silahkan disampaikan saja ya kalau ada kendala, apapun itu kendalanya. Nah, boleh disampaikan. Nanti untuk pembuatan file presentasinya kita pakai Canva aja ya, teman-teman ya. Jadi nanti minggu depan kita akan praktik untuk buat PPT-nya, kita siapin untuk presentasi dan persiapan sekalian ya. Kita pakai Canva. Lalu menyelesaikan juga kode programnya. Karena ini belum selesai teman-teman. Karena kalau kita perhatikan ya, enemy-nya belum berhasil hilang ya, belum hancur dia. Jadi kita buat supaya enemy-nya bisa hancur ya ketika bersentuhan dengan bola. Nah, itu yang akan kita kerjakan nantinya di bagian final, teman-teman. Oke, Raditya sedang mencari gambar lagi. Fauzan. Fauzan sudah bisa atau belum nih? Coba kita play dulu ya, Fauzan. Coba kita play terlebih dahulu. Apakah sudah bisa muncul outputnya? Masih belum bisa, Fauzan. Coba, kenapa ini dia? Untuk kode programnya, apakah sudah ditambahkan dari ini code share? Coba Fauzan bisa buka kembali pada code share ya.
Di sini sudah ada referensi kode program yang sangat lengkap. Nah, itu. Coba Fauzan bisa klik kembali pada bagian code share ya. Di sana sudah Kak Elsa siapkan referensinya. Oh, ini tadi kepenuhan nih memorinya. Oke, kita tunggu dulu. Berikutnya, nah itu referensi kode programnya ada di sana. Nah, ini ya, Fauzan gunakan kode program yang ada di situ referensinya. Nah, kita cek terlebih dahulu. Atau kalau mau dibandingkan ya, kita bisa buat tampilan jendela layar kanan kiri gitu, Fauzan ya. Jadi dua jendela, dua window, kanan dan kiri. Yang satunya code share, yang satunya project buatan Fauzan gitu ya. Nah, gitu, boleh. Atau bisa langsung dipindahkan, tapi kalau dipindahkan nanti ini nama sprite-nya harus kita atur lagi. Oke, Fauzan boleh dilanjutkan ya dan dicek lagi ya. Pastikan teman-teman sudah disubmit semuanya ya. Nah, jangan lupa untuk disubmit teman-teman. Coba deh Kak Elsa cek lagi untuk projectnya teman-teman kemarin. Sepertinya sudah Kak Elsa rekomendasikan untuk submit semuanya ya kemarin ya. Coba Kak Elsa cek lagi. Oke, kita lihat progresnya terlebih dahulu. Game Arkanoid bagian satu. Yang sudah mengerjakan siapa saja nih? Coba. Oh, ini Kenan belum disubmit nih. Kenan boleh disubmit terlebih dahulu ya. Lalu Vina boleh disubmit juga nih. Vina juga belum. Coba nanti Kak usah bantu deh. Vina dan Kenan. Kenan sepertinya sudah bisa ya tadi ya, tapi belum disubmit aja nih. Kenan boleh disubmit terlebih dahulu, dicentang-centang lalu disubmit. Oke, gitu ya Kenan ya. Belum selesai tapi kan yang mantul-mantulnya belum. Iya nggak apa-apa, yang penting disubmit dulu Kenan supaya Kak Usa bisa bantu cek gitu ya, bisa terdeteksi kalau Kenan sudah mengerjakan. Nah, seperti itu. Oke, good Kenan, thank you. Nah, ini artinya Kak Usa sudah bisa memantau progresnya Kenan gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan, Kak Usa bisa tahu. Oke, thank you Kenan, sudah disubmit ya. Oke, untuk Ulfia apakah sudah disubmit atau belum nih? Ulfia itu kelasnya Kak Uwen ya. Jadi tadi Kak Uwen chat ke Kak Oksa. Nah, Ulfia dititipin ke Kak Oksa nih di kelas ini. Nah, nanti Ulfia pastikan sudah ini ya, sudah submit juga supaya Kak Uwen bisa cek. Nah, apakah sudah apa bisa di running kode programnya atau masih ada kendala gitu ya. Oke, thank you Ulfia. Oke, baik Kak ya. Sip, mantap Ulfia. Oke. Nah, kalau ada yang mau disampaikan, boleh banget ditanyakan ya, teman-teman semuanya. Silahkan disampaikan ya, pertanyaan apapun boleh ditanyakan. Dari kode programnya, kalau atau mungkin ada kendala dari teknis, nah boleh juga disampaikan ya, silahkan teman-teman. Nah, Oke, Kenan. Nah, boleh dilanjutkan ya. Semangat ya, teman-teman. Oke. Nah, ini Abigail sedang memilih sprite ya. Good ini. Fauzan. Sudah bisa atau belum? Nah, ini sedang upload ya filenya. Oke, good, Fauzan. Nah, kemudian nama-nama filenya silakan teman-teman ganti ya. Nah, itu. Jadi disesuaikan dengan nama file yang terbaru yang sudah teman-teman upload tadinya ya di platform Algorithmics. Oke, teman-teman. Sip, bagus nih.
Oke, go to image. Nah, itu jadi teman-teman kalau klik pada bagian go to image ya, nanti di sebelah kanannya itu ada rekomendasi desainnya. Jadi kalau teman-teman mendesain di pixel art itu nanti bisa menjadi desain, ada contoh-contohnya, ada yang mug, kemudian kaos ya, desain kaos, terus ada desain case handphone, lalu ada notebook dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali contoh desainnya kalau teman-teman berhasil menggambar di situ. Nah, silakan kalau yang suka menggambar nih, yang suka desain ya, boleh dipraktikin juga nih pakai pixel art. Oke, sambil kalau saya cek juga. Nah ya, Kenan sudah tersubmit ini. Masih ya sisa waktu 7 menit teman-teman ya, sebelum kita mulai game. Silahkan disampaikan kalau ada pertanyaan ya. Untuk referensi kode programnya pastikan teman-teman sudah ini ya, memahami. Kalau belum ada yang belum paham nih atau pengen dipastiin ulang, boleh banget ditanyain ya. Nah, jadi tadi ada bagian-bagian. Nah, itu fungsinya tiap kode program ya. Pada kelas area, nah itu kan untuk membuat sprite-nya ya. Kemudian setelah itu ada kelas picture, ya itu ada kelas picture itu merupakan kelas turunan dari kelas area ya. Lalu ada ball. Nah, ini untuk mendefinisikan nama ball itu. Nah, itu dari mana? Kemudian platform ya. Lalu ada apa lagi? Nah, ini teman-teman. Untuk menggerakkan menggunakan keyboard ya. Kita bisa gunakan keyboard ke arah kanan dan kiri. Nah, klik tombol huruf A dan juga huruf D misalnya. Lalu kita bisa gerakan juga ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan yang lebih rendah atau lebih cepat. Nah, itu menggunakan perintah yang plus sama dengan itu ya. Itu bisa diatur angkanya. Lalu setelah itu ada ball.rectangle x plus sama dengan dx. Nah, ini ada keterangannya juga teman-teman kalau kita perhatikan ya. Kalau saya juga sudah kasih keterangan pada hashtag. Nah, hashtag itu merupakan keterangannya. Memberikan akselerasi konstan pada bola dengan x dan y. Kemudian ada condition di sini teman-teman. Nah, jadi kalau jika bola sampai pada batasan layar ya, maka dia akan mengubah arah dari pergerakannya. Lalu, jika bola menyentuh raket, nah ini maka dia akan mengubah pergerakannya. Ini hanya tambahan aja ya. Lalu untuk monsternya ini jangan lupa kita gambarkan teman-teman ya dengan perintah draw di sini. Platform draw ya, kemudian ball draw, lalu sini ada pygame.display update. Nah, ini penting banget. Jadi kalau teman-teman praktik nih tanpa adanya update misalnya. Nah, apa yang akan terjadi gitu? Boleh eksperimen juga ya. Jadi nanti untuk bagian pygame.display.update ini dia digunakan untuk update tampilan dari gamenya. Jadi misalnya tadi kita udah nambahin enemy, bola, dan juga platform. Nah, misalnya kalau belum ada update teman-teman, dia belum bisa muncul gitu. Nah, jadi silakan teman-teman pastikan sudah terupdate ya. Lalu juga untuk indentasinya, pastikan teman-teman juga sudah ini pas ya dan sesuai. Nah, yang untuk definition dari class area, nah itu pastikan pada class area terdiri dari beberapa metode, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 metode, penulisan div-nya juga sejajar ya. Kemudian untuk kelas, nah ini yang picture itu juga terdiri dari dua definition. Nah, ada definition edit dan definition draw. Itu juga sejajar teman-teman. Lalu yang lainnya itu menjorok ke arah kiri ya. Dan yang berikutnya, baris-baris berikutnya mengikuti indentasi sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jangan sampai ada yang eh, ketinggalan kode programnya ya.
Nah, ini kalau lewat CodeShare sepertinya udah lebih mudah ya, untuk identasinya tidak banyak yang berubah teman-teman ya. Nah, kalau lewat chat Zoom biasanya nggak usah berikan referensinya dari chat Zoom itu banyak sekali referensi dari indentasi yang berubah. Nah, kalau dari sini ini sudah sangat memudahkan teman-teman ya dalam mengetik. Nah, kenapa nggak usah berikan ya? Karena ini merupakan kode program untuk referensi. Jadi teman-teman ya, kita bisa memodifikasi lagi gitu ya. Harapannya teman-teman nanti bisa memahami kode program yang nggak usah berikan. Kemudian teman-teman juga bisa memodifikasi harapannya. Nah, seperti itu. Nah, harapannya bisa memodifikasi tampilannya terlebih dahulu. Nah, jadi tadi disesuaikan misalnya kita pakai gambar apel ya, gambar stroberi dan lain-lain ya, buaya dan lain-lain. Silakan teman-teman explore ya yang ada di pixel art itu sudah banyak sekali pilihannya. Bisa menggambar sendiri ataupun upload gambar ya. Kalau teman-teman udah punya referensi gambar atau kalau teman-teman mau cari dari stiker juga sudah disediakan. Kemudian ya, kalau sudah silakan upload di laboratori platform algorithmics di sebelah kiri tadi ya. Kalau sudah tersedia, sudah diupload, maka kita bisa ganti pada kode programnya. Nama-nama file yang sebelumnya kita ganti dengan nama-nama file yang terbaru. Kemudian setelah itu kita bisa cek lagi, kita play ya, kita running kode programnya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau memainkan ya supaya bisa bergerak ke arah kanan dan kiri, maka platformnya teman-teman klik terlebih dahulu ya. Kita klik dulu. Nah, kalau sudah bisa diklik, nah itu kita arahkan ke kanan dan kiri menggunakan keyboard ya. Kanan kiri bisa atau pakai huruf A dan D juga bisa. Nah, itu silakan teman-teman praktikkan untuk memainkan gamenya. Lalu setelah itu ya, kalau sudah berhasil, jangan lupa pada bagian checklist dan juga mind map di-update juga teman-teman. Oke, seperti itu ya. Elsa akan keliling kembali. Nah, ini Abigail sedang mencari, oke, menyimpan gambar, kemudian Canon. Oke, sudah ya, sudah disubmit. Fauzan ya, sedang menggambar juga. Good. Raditya juga sama. Abian ya. Abian, apakah ada kendala, Abian? Coba di play dulu, Abian. Apakah sudah bisa berjalan gamenya? Sudah, Kak. Oh iya, coba kita play dulu, Abian. Coba, kalau saya pengen lihat nih. Projectnya Abian. Udah putih doang. Loh, kenapa putih doang, Abian? File-filenya belum bisa muncul. Kenapa, Abian? Belum bisa muncul. Nggak tahu. Oke, coba, Abian. Kita cek dulu dari kode programnya dari atas ya. Padahal udah bener. Oke, coba. Kita cek dari atas dulu, Abian. Scroll ke atas. Nah, ini yang nge-freeze. Oh, siapa lagi yang nge-freeze selain punya Abian? Apakah ada yang, oh iya, unresponsive juga ya? Oke, Abian. Nah, ini tadi kendalanya di sini ya. Coba, kalau saya catat dulu ya. Abian. Ada lagi nggak nih, teman-teman? Yang kendalanya teknis ya. Bukan dari kode programnya, tapi kendala teknis. Jadi unresponsive gitu. Platform algorithmics-nya unresponsive. Abian ya. Kemarin punya dari kelas lain ada Dennis itu. Fauzan juga nge-crash ya, sama ya. Nge-freeze juga sama Fauzan. Ada lagi nggak teman-teman? Udah, Fauzan dan Abian aja. Nanti kalau saya sampaikan ke tim ya, supaya bisa ada ini perbaikan. Oke, thank you. Dari Fauzan dan juga Abian ya. Oke, Fauzan dan Abian. Nah, sebagai solusinya nanti Fauzan dan Abian bisa menggunakan ini. Mungkin ada yang sudah familiar dengan Trinket ya, trinket.io. Atau kalau teman-teman bisa pakai ini juga, Visual Studio Code. Tapi kalau itu lebih advance teman-teman. Kalau Trinket sepertinya lebih mudah. Atau Abian dan Fauzan bisa buka dari New Laboratory. Nah, itu tadi seperti Nicholas ya. Dicoba dulu Abian dan Fauzan ya. Jika melalui New Laboratory, apakah masih nge-freeze seperti ini atau sudah bisa? Nah, jadi nanti bisa dicoba ya, Abian dan juga Fauzan. Dicoba terlebih dahulu. Nah, sembari Kak Osa nanti juga bilang ke tim gitu ya. Nah, jadi Fabian dan juga Fauzan bisa dipraktekkan untuk new laboratory terlebih dahulu.
Oke, seperti itu. Kalau Triangle itu skip aja dulu deh, teman-teman ya. Kita pakai yang ada di sini aja, platform Algorithmics. Nah, nanti karena kita perlu upload-upload filenya, kemudian kita hubungkan juga dengan Pygame. Nah, kalau di Algorithmics ini sudah otomatis terhubung, teman-teman, dengan modul Pygame ya, yang akan kita gunakan. Jadi lebih simpel pengerjaannya. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sudah pukul sekian nih. Ya, jangan lupa di save dulu ya. Jangan lupa di save dulu teman-teman ya, di submit. Non submit Ya. kok, Miss. Oke, sudah ya. Oke, Kanan, thank you. Nah, kalau sudah, nah ini bagaimana kalau kita mulai saja untuk kuisnya, teman-teman? Kita mulai kuis ya, biar untuk refreshing juga nih. Kita belum pernah ya main Blue Cat. Nah, coba ini Kak Oksa mau share screen terlebih dahulu ya. Oke, nah jadi teman-teman kita akan mulai untuk bermain game. Nah ini share screen-nya dari Kak Oksa udah kelihatan atau belum nih teman-teman? Nah ini mau materinya tentang string atau tentang basic Python? String ya, yang lebih tingkat tinggi. Tapi agak mudah. Kita host ya. Kita mau main apa nih teman-teman today? Hari ini kita mau main apa? Nah, ini dia. Ada Crypto, ada Gold Quest, Fishing Frenzy, ada Pirate Voyage, lalu ada Tower Defense, ada Monster Brawl, Battle Royale, ada Dinos, Tower Defense lagi, Cafe Racing, Factory, dan lain-lain. Nah, ini ada pendapat apa aja nih? Fortnite, oke, Fortnite, satu Fortnite. Nah, kita pakai Wheel of Name ya, nanti kita random. Nah, ini ada apa aja nih pendapatnya? Ayo teman-teman nih, dari Abian ada saran, Fortnite. Fortnite itu yang mana nih Abian? Coba, Fortnite. Mana nih Abian? Yang mana Abian? Yang dimaksud Abian yang mana? Apakah ada Fortnite di sini? Coba, usah baca chat Zoom lagi. Oh, Battle Royale, oke. Gak usah tanya Battle Royale. Oke, Battle Royale ya. Battle Royale satu. Ada lagi nggak nih teman-teman? Apa sudah setuju Battle Royale? Abigail nih tadi Abigail sudah sering main ya. Abigail pilih mana nih? Battle-nya ayo, 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 oke, Battle ayo. Royale, ayo. Oke, dari Abigail setuju ya. Dari Kenan mau apa nih? Kenan mau yang mana? Crypto, Fishing Frenzy, Battle Royale, Tower Defense, Cafe. Eh, Tower Defense. Tower Defense, oke, kita pakai Wheel of Name ya, teman-teman ya. Wheel of Names. Nah, ini dia. Oke, Wheel of Names. Ada Tower Defense, terus Battle Royale. Terus apa lagi nih? Dari Raditya. Ada masukan? Raditya? Raditya pengen Hmm, apa? Battle Royale. Battle Royale? Oke. Nah, ini bisa hapus dulu. Kemarin habis main game juga. Oke, benar. Agak nge-lag karena banyak ya. Oke, ada Battle Royale dari Raditya. Abigail, oke juga setuju ya. Dari Nicholas. Nih, dari Nicholas. Nicholas mau mana nih? Mau Tower Defense, mau Battle Royale, Crypto, atau Fishing Frenzy? Battle Royale. Terus tadi apa lagi? Kenan tadi pilih apa? Sorry, lupa. Kenan tadi pilih apa, Kenan? Gambling ya. Gambling ya benar. Fishing Frenzy. Ini ya, kalau sama masukin ya. Terus apa lagi guys? Tadi Tower Defense. Tower Defense.
Nah, dari Fauzan. Fauzan mau pilih apa nih, Fauzan? Gak usah tanyain satu-satu. Jadi harus punya pilihan. Fauzan mau apa? Ada tambahan? Main apa? Pada main apa? Oke. Ini Nicholas sebentar ya. Kak usah bukain lagi pilihan dari gamenya. Jadi di sini gamenya ada apa aja? Nah, ada Gold Quest, Crypto, Fishing Frenzy, kemudian Tower Defense, Battle Royale, lalu ada Cafe, Racing. Nah, coba dari sekian ini ya, Nicholas pilih yang mana nih? Fauzan pilih yang mana? Ulfia ya, sekarang nggak usah tanya juga. Ulfia nih. Oke, siapa aja yang belum nggak usah tanyain lagi? Sudah semua ya? Coba di chat Zoom dibayar nih ditulis ya. Battle Royale. Oke nih kelas ya, Battle Royale. Kira-kira jam berapa les selesai? Oke, kita jam 17.30 ya. Nah, main Gold Quest nggak usah. Oke, Raditya, seperti biasanya waktunya ya. Oke. Nih, teman-teman, tadi apakah ada masukan lagi? Sudah tidak ada ya? Kita langsung spin aja kalau gitu. Nah, oke. Kita mulai ya. Phishing sama kripto. Kripto kita masukin juga, Pak. Sepertinya ada yang mau kripto ya, kita masukin. Oke, kita mulai ya. Berapa putaran teman-teman? Satu atau dua? Satu, kita mulai ya. Yang pertama terlebih dahulu. Oke, satu ini. Oke, satu putaran saja teman-teman. Kita mulai. Tower defense. Oke, kita mulai tower defense ya guys. Langsung saja. Nah, kita ke tower defense. Tower defense satu atau dua, teman-teman? Satu atau dua? Satu ya. Nah, kemudian waktunya sudah segini, berarti waktunya ini aja. Kita klik host. Kemudian kita buat 5 menit ya. Nah, teman-teman bisa sambil dibuka dulu bluecat.com ya. Tanpa harus login bisa. Bluecat.com, kemudian kita klik pada bagian join game ya. Silakan teman-teman klik pada bagian join game. Nah, ini dia. Oke, sudah. Kemudian host now. Ya. Infokan kode. Ini dia. Kodenya yang ada di sini teman-teman ya. 9039293. Oke, teman-teman bisa mulai masukkan. Yuk teman-teman. Ya, boleh masuk ke bluecat.com. Nah, itu udah ada Shalom. Udah ada Nix. Oke, teman-teman masuk ke sini ya. Klik pada join game. Nah, udah. Masukkan kodenya. Oke, kodenya 90. Nah, 903 92 93. Oke. Nah, itu ya, teman-teman sudah ada Radit, San Salom, Fauzan, Nix. Sudah ada 5. Masih kurang ya. Satu lagi. Ulfia sudah join atau belum nih, Ulfia? Nah, ini ada Radit, San Shalom, Fauzan, Nix ya. Kita tunggu satu lagi. Oke. Oke, teman-teman. Ulfia, apakah ada kendala? Belum ada ini.
Yang udah pada yang pada main Blue Cat siapa aja? Yang udah pada mainnya ini dari HP. Iya, boleh, boleh. Ya, teman-teman. Harus login ya, Kak. Nggak perlu login, Ulfia ya. Ulfia langsung saja klik pada bagian bluecat.com lalu join game ya. Ulfia langsung aja klik pada bagian join game tanpa harus login ya. Nggak apa-apa ya, yang udah login it's okay, no problem ya. Kalau belum login bisa langsung masukin aja ya. Oke. Nah ini berkurang teman-teman, malah 4 nih. Ayo masuk dulu ya. Siapa lagi yang belum join? Ada Flappy Bird. Ayo guys ya, waktunya keburu habis nih. Yuk, gak usah kasih waktu 1 menit lagi. Kita mulai ya, sampai pukul 17 lebih 23. Oke. Nah ini kuisnya nanti teman-teman sebagai ranking ya. Ada rankingnya. Oke, ada Radit. Nah, lanjut lagi. Gak bisa Kak. Oke Ulfia. Karena belum bisa kalau gitu Ulfia nonton dulu aja ya. Ya, gak apa-apa Ulfia. Oke kita langsung mulai aja ya teman-teman ya. Kita start. Waktunya keburu habis soalnya. Lanjut. Oke, siap. Nah, oke teman-teman semangat. Soal-soal. Oke, ada Radit dan Sans ya. Di urutan pertama ada Sans, kemudian disusul oleh Nix, kemudian ada Radit lagi, ada Shalom dan Fauzan Hadi. Oke, semangat. Ayo, teman-teman. Oke. Ada Shalom di urutan kedua nih, menyalip. Wah, ada Radit di urutan pertama dan juga Nicholas ya di urutan pertama sekarang ya. Ayo Fauzan, semangat Fauzan. Ya, ada Nick. Wow. Ada double damage guys. Oke, lanjut lagi. Ada Sun di urutan pertama, ada Nicholas urutan kedua, ada Radit di urutan ketiga, dan Shalom urutan kelima. Urutan keempat ya. Urutan kelima ada Fauzan. Oke, ada Radit. Oke, Fauzan semangat ya. Sun di urutan satu, lalu ada Radit di urutan kedua, Next di urutan ketiga, Shalom ada di urutan keempat. Radit lagi urutan satu, urutan dua ada San. Semangat teman-teman. Oke, waktunya masih ada 2 menit lebih 20 detik. Oke, Radit lagi. Oke, ada bonus question. Ada bonus question teman-teman. Oke, Radit sudah ada di peringkat satu, peringkat dua ada Sans, ada Nick di peringkat tiga, lalu Shalom di peringkat empat dan Fauzan. Nah, tetap semangat ya. Waktunya masih ada 1 menit lagi.
Oke. Semangat teman-teman ya. Itu kemarin ada 10 pertanyaan yang Kak Ulfa siapin ya. Oke. Oke, masih ada 50 detik lagi waktu tersisa. Nah, ada Radit di urutan pertama, kemudian dilanjutkan dengan Sans. Wah, ada final boss di sini. Wow, ada final boss. Oke, guys, lanjut lagi, semangat. Masih ada 28 detik. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Masih ada 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk juaranya ya. Wah, juara pertama ada Radit. Kemudian juara kedua ada Sans. Ini Sans ini sepertinya Abigail ya. Cepet sekali. Iya, 5 menit ini tadi. Kemudian juara ketiga ada Shalom. Shalom siapa ini teman-teman? Abian atau siapa? Coba, boleh dibalas di chat Zoom guys. Aku Shalom kau, Abigail Shalom. Yang San ini siapa ini teman-teman? Oh, saya San Abian. Oke. Wah, selamat Raditya juara satu ya. Juara dua ada Abian. Selamat Abian. Kemudian juara tiga ada Abigail. Oke, thank you teman-teman ya. Males banget sama diva saya. It's okay, no problem teman-teman ya. Ini kita tadi hanya seru-seruan aja ya. Jadi nanti tadi di sini ada soal-soal ya. Soalnya tuh seringnya kita temui pada project. Nah, itu ada fungsi-fungsi yang kita pakai. Ada fungsi input, kemudian fungsi print, SVR ya, integer dan lain-lain. Itu sering banget teman-teman pakai ya. Jadi tadi hanya review aja materi yang sering teman-teman pakai. Salah pencet jawaban jadi 97. Iya Raditya. Nah itu tadi ada yang punya tipsnya gimana nih tadi teman-teman? Biar bisa menyelesaikan misinya gimana nih? Discord. Oke, tetap semangat ya bagi yang hari ini ya baru mengenal tentang Blue Cat nih. Game Blue Cat mungkin ada yang baru aja sekali main ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Untuk Nicholas dan Fauzan tetap semangat nih. Uvia juga nanti kapan-kapan ya bisa main lagi. Oke, teman-teman ya, hari ini tadi kita sudah menyelesaikan ya kode program, kemudian kita juga sudah seru-seruan juga ya. Kita akhiri dengan kuis. Nah, kuisnya sederhana aja tadi karena waktunya singkat jadi hanya 5 menit ya. Mungkin ini suatu saat ya kita akan bermain kuis lagi. Nah, supaya lebih seru, nanti mungkin waktunya kita sediakan ya biar lebih lama. Gitu teman-teman ya. Mungkin sekitar 15 menit lebih ini ya, lebih kerasa ya. Kalau 5 menit kayaknya terlalu cepat. Yeay. Oke semuanya, terima kasih sudah hadir di lesson hari ini ya. Sekalian ngabuburit bareng di kelas Python Start ya. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin depan ya, teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye guys. Oke nih, follow my Twitter. Bye bye. Terima kasih ya. Bye-bye. Terima Bye-bye. Ciao, kasih. Hongshu. Bye-bye. Abigail, Abian, Nicholas, Fauzan. Ya, thank you semuanya. Kita tutup ya.